Konsep Anahel dalam perancangan sistem transportasi terintegrasi perkotaan di Surabaya adalah sebuah sistem transportasi yang menyatukan antara sarana jalan raya, sarana jalan rel, dan sarana transportasi air. Konsep ini dimaksudkan untuk menyelesaikan fenomena kemacetan lalu lintas di kota Surabaya, utamanya kemacetan lalu lintas yang berkaitan dengan kota penyangga di sekitarnya. Dengan berpijak pada solusi yang berkelanjutan, yakni diantaranya mengubah budaya dan cara pandang masyarakat yang cinta berkendara pribadi menjadi pro dan merasa mulia menggunakan jasa moda transportasi umum massal. Maka dalam konsep Anahel diantaranya sandwich train atau disebutnya sebagai kereta api belah, Surabaya tram, bahkan juga speedboat untuk menghindari kerumitan dalam fenomena pembebasan lahan yang sudah bukan rahasia umum, acap kali menjadi penghambat pembangunan dalam hal proses regulasi hingga sekejap kilat membumbung tingginya kenaikan harga lahan. Jika berita rencana pembangunan infrastruktur telah merebak di masyarakat, maka konsep Anahel ini dibangun di atas properti infrastruktur kota Surabaya yang telah ada, yakni sungai atau saluran drainase kota, serta jalur rel kereta api existing yang telah ada sebelumnya, dengan harapan sistem drainase kota akan semakin memadai dan terurus serta terpelihara. Agar dalam hal merealisasikan sistem struktur dapat melahirkan konstruksi yang rigid, multifungsi, dan estetik, serta pula dapat mudah dan cepat dalam pelaksanaan fisik, maka dengan terinspirasi oleh sistem struktur yang ada pada sarang lebah atau Anahel atau honeycomb, untuk selanjutnya rangkaian bangun heksagonal di mana batang-batang dan titik-titik buhulnya secara dini dapat dicetak di luar lokasi, lalu dirangkai dan dilakukan ereksi di lokasi dengan metode rakit bongkar atau knockdown, di mana dalam konsep Anahel ini terdapat 3 bangun heksagonal yang disatukan hingga terimplementasi sebagai sebuah konstruksi kaki atau tiang atau kolom Anahel trio heksagonal. Konstruksi tersebut jika disusun berbaris dengan jarak antara 20 hingga 30 meter, kemudian dihubungkan dengan balok atau gelagar, maka akan terjadi koridor atau lorong sejauh yang diinginkan. Selanjutnya, konstruksi tersebut menjadi flyover Anahel trio heksagonal atau secara singkat disebut flyover Anahel. Konsep flyover Anahel rancangan awalnya terdiri dari 4 koridor, kemudian 3 heksagonal yang utama dibelah masing-masing menjadi 2 bagian, maka jumlahnya menjadi 7 koridor. Selanjutnya ditambah dengan 2 koridor berbentuk segitiga
pada bagian paling bawah di masing-masing posisi sayap kanan dan kirinya, sehingga totalnya menjadi 9 koridor. Dalam fungsinya 6 koridor A, C, dan 4 koridor D dimanfaatkan sebagai jalur kendaraan umum dengan rincian 4 koridor sebagai lintasan kereta api. 1 koridor untuk jalur moda transportasi air atau speedboat, yakni koridor A, dan 1 koridor lagi C difungsikan untuk bergantian sebagai jalur kendaraan umum, yakni Surabaya Tram, dan jalur kendaraan pribadi berdasarkan rentang jam sibuk serta rentang jam lengang. Sedang 2 koridor yang lain berbentuk segitiga adalah sebagai jalur utilitas kota berupa perpipaan, pipa air, pipa gas, dan lain-lain, serta pengkabelan listrik, fiber optik, dan lain-lain. Ada 1 koridor yang merupakan belahan bagian atas dari heksagonal utama, yakni koridor B. Fungsinya dimanfaatkan sebagai fasilitas pendukung, baik yang terkait dengan operasional varian moda transportasi yang ada di dalam sistem konstruksi flyover Anahal tersebut, juga diperankan sebagai fasilitas pendukung bagi lingkungan sekitarnya, diantaranya berupa puskesmas atau rumah sakit tipe D, pasar tradisional, playground, kantor RT RW dan LSM, minimarket, parkir area, serta taman kota atau jogging track. Kereta api yang akan dioperasikan dalam konsep flyover Anahal adalah kereta api belah atau sandwich train. Gagasan ini terinspirasi oleh roti sandwich yang terbelah di tengahnya menjadi 2 bagian atas dan bawah. Maka dengan demikian dalam 1 lajur akan tergandakan menjadi 2 trek yang memiliki independensi operasional di antara keduanya, sehingga di dalam konsep flyover Anahal keberadaan sandwich trains memiliki 4 trek dengan varian jadwal serta arah perjalanan dan varian kecepatan. Pada pagi hari, mayoritas trek kereta dioperasikan dari kota atau distrik penyangga menuju Surabaya. Demikian juga pengoperasian menuju arah sebaliknya, yakni pada sore dan malam harinya. Rute flyover Anahal dengan sandwich trains atau kereta api belahnya dan Surabaya Tram adalah berawal dari zona Surabaya Utara, tepatnya di area lembah jembatan Suramadu yang melintas di atas sungai, kemudian beralih di atas rel KAI ke arah selatan melewati Kabupaten Sidoarjo sebagai distrik atau kota penyangga dinamika kota Surabaya. Berikutnya masuk Kabupaten Pasuruan hingga berakhir di stasiun Bangil. Gedung warna kuning ini adalah stasiun sandwich trains atau kereta api belah yang ada di zona Surabaya Utara, yakni di lembah jembatan Suramadu. Lalu flyover Anahal yang tampak dilintasi oleh sandwich trains atau kereta api belah juga dilintasi kendaraan pribadi pada jam lengang dan dilintasi oleh Surabaya Tram pada jam-jam sibuk
di mana pada saat ini yang tampak adalah terbangun di atas sungai atau drainase kota sejauh 16 km ini, diantaranya melewati area Kedung Colek, area Karangasem, kemudian terjadi persimpangan yang mengakibatkan terbentuknya interchange di seputar Rumah Sakit Jiwa Menur. Selanjutnya mengarah ke selatan, flyover Anahal dengan tetap terbangun di atas sungai bersambung dengan drainase kota di sepanjang Jalan Raya Jemur Sari. Sejenak pindah ke arah barat hingga terjadi interchange di seputar Dolok Wonocolo. Maka pada titik ini terjadi peralihan media landasan konstruksi flyover Anahal yang semula berada di sungai beralih di atas rel kereta api KAI single track sejauh 39 km. Di antaranya melintas di sepanjang Kabupaten Sidoarjo sebagai distrik penyangga hiruk pikuknya kota Surabaya, berlanjut melintas di kabupaten penyangga yang berikutnya yakni Pasuruan, hingga bertitik akhir di stasiun Bangil. Keberadaan konsep flyover Anahal sejauh 55 km pada salah satu komponen bangun heksagonal yang utama di bagian tengah belahan atas adalah koridor dengan lebar 8-10 meter, didesain 70%-nya atau sepanjang 38 km sebagai zona fasilitas pendukung terhadap aktivitas bepergian atau komuter dan lingkungannya, di mana flyover Anahal dibentangkan. Fasilitas pendukung tersebut diantaranya adalah rumah sakit skala kelurahan atau puskesmas pembantu, pasar tradisional yang acap kali sebagai biangnya kemacetan lalu lintas, kemudian masjid, lalu kantor RT RW dan LSM yang selama ini acap kali dimanfaatkan secara ilegal bantaran drainase kota dan lingkungan, playground atau area umum untuk berkumpul dan bersantai bagi masyarakat, di mana sudah bukan rahasia lagi bahwa generasi milenial kekurangan lahan untuk melatih mengaktifkan saraf motoriknya. Selain itu masih ada tambahan fasilitas umum yang terdapat di koridor A, yakni level paling bawah untuk konstruksi flyover Anahal yang dibangun tidak di atas sungai. Di antaranya selain dimanfaatkan sebagai taman kota, halte bus juga layak digunakan sebagai area parkir umum untuk mikrolet atau angkot dan juga jogging track. Untuk memadatkan prinsip multifungsi pada konsep Anahal dalam sistem transportasi terintegrasi di perkotaan Surabaya, adanya hempasan angin akibat aerodinamik lintasan sandwich trains yang berkecepatan tinggi, maka energi hempasan tersebut digunakan untuk memutar wind turbine pembangkit energi terbarukan bertenaga angin. Di samping juga kekencangan angin difungsikan untuk memutar cyclone turbine sebagai penghisap udara bekas yang kotor di ruang-ruang pendukung yang ada di koridor B flyover Anahal. Di antaranya adalah ruang-ruang toilet, koridor rumah sakit, koridor pasar tradisional, dan perkantoran RT, RW, serta LSM. Demikian juga kesempatan untuk mendapatkan sumber energi terbarukan
diupayakan pada permukaan yang paling tinggi di posisi bangun heksagonal sayap kanan dan kiri yang memperoleh radiasi matahari tanpa penghalang, sehingga menjadikan lahan sepanjang 55 km yang tepat jika digelar solar panel energi guna mendapatkan sedikitnya 20 hingga 25% kemandirian sumber energi untuk operasional flyover Anahel dalam kesehariannya.